Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro and Sus, dimanapun Anda berada yang sedang nonton, baik di kamar, di kantor, jangan di sekolah ya, di mobil, jangan sambil nyetir. Ketemu lagi di video kata gua. Ya, kali ini di video kata gua, beberapa episode video kata gua ini akan dibanjiri dengan pendapat-pendapat atau opini-opini gue mengenai perjalanan gue kemarin waktu ke Eropa. Ya, sekali lagi ini gue nggak sombong, tapi perjalanan gue ke Eropa kemarin adalah satu momen dimana gue bisa banyak banget, gue bisa menghasilkan sebuah konten, atau bukan sebuah konten ya, banyak konten di channel gue untuk bisa kalian simak, baik istilahnya untuk hiburan kalian atau untuk pengetahuan kalian, atau buat gua pribadi adalah untuk kenang-kenangan gua gitu. Jadi gue sebisa mungkin bikin, walaupun di daily vlog ya, atau di vlog guanya yang selama gue di Europe kemarin, banyak footage yang sebenarnya bisa lebih bagus, tapi karena gue memang ambilnya nggak pakai kamera yang proper, artinya gue hanya pakai iPhone, dan itu sambil jalan, dan itu pergerakan gue dari hari ke hari itu begitu cepat ya. Gue punya waktu hanya sekitar 8 hari untuk menempuh perjalanan, maksudnya untuk menikmati 5 kota di Eropa. Jadi itu the best I can do for myself, buat kenang-kenangan gue. Mudah-mudahan bisa di-share ke kalian sebagai pengetahuan. Siapa tahu suatu hari nanti kalian bisa dapat kesempatan untuk berangkat ke Eropa, baik yang model kayak gue nih, backpackers dan serba mepet waktunya, ataupun menikmati dengan biro perjalanan atau tour and travel, atau mungkin kerja ya, ada urusan kerjaan, atau mungkin nanti yang masih muda ada urusan nanti kuliah di sana atau gimana. Ini mungkin bisa jadi pelajaran. Dan beberapa video-video konten gue seperti beli tiket metro di Paris, itu juga ada videonya, bisa kalian lihat di sini. Itu mungkin menjadi pelajaran, karena sebelum gue berangkat gue tuh banyak cari tahu, dan itu susahnya minta ampun. Jadi gue tanya, ada konten-konten YouTube, kebetulan gue dapat kreator dari Prancis. Akhirnya gue nanya dia, ada sebagian gue kasih tahu, karena mungkin juga bahasa Inggris gue secara tulisan itu kurang bagus, mungkin pengertiannya juga jadi agak ngejelimet gitu ya. Gue hanya menerangin ngejelimet, dia juga ngasih taunya ya ngertinya dia, bahasa Inggris gue kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue bisa cari tahu. Dan kebetulan juga adik gue, dia pernah kesana 2 kali, dan dia bisa bahasa Prancis karena dia kuliah di sastra Prancis. Jadi gue banyak nanya sama dia. Dan begitu pun kota-kota lainnya, teman-teman gue juga sebagai PIC setiap kota itu mencari tahu apa aja yang kita butuhin di sana. Tapi sayangnya beberapa yang pengen gue sharing mengenai beli tiket di kota-kota lain itu nggak dapat, tapi mostly memang modelnya kayak gitu, pakai mesin atau mungkin ketemu di loketnya gitu kan. Nah, kali ini seperti pada judul, gue memberikan judul imigrasi di Eropa. Jadi sebelum gue berangkat ke Eropa, banyak persiapan gue. Salah satunya ada video gue PDB seperti di sini. Lihat, di situ adalah pre-departure briefing. Karena gue jalannya backpackers, dan mostly teman-teman gue belum pernah ke Eropa, bahkan belum pernah keluar negeri. Jadi kita benar-benar ada briefing supaya jangan sampai ada misunderstanding, jangan sampai ada kesalahan, jangan sampai ada pelanggaran di negara orang gitu. Salah satunya first entry, yaitu imigrasi atau immigration. Imigrasi ya, so far beberapa teman-teman gue yang udah pernah keluar negeri, memang ini sangat krusial. Bahkan temen gue yang salah satunya pilot ini ngasih tahu bahwa kadang-kadang ada yang namanya NTL. Gue lupa NTL artinya apa ya. Artinya
dia itu nanti penumpang ini nggak layak masuk dan harus dipulangin dengan tanggung jawab si maskapai itu sendiri. Nah, yang kita takutin adalah salah satu dari teman kita yang bahkan belum pernah keluar negeri harus dipulangin, dan kita bingung. Nggak mungkin kita pulang semua, tapi kalau dia pulang sendiri juga kita pusing gitu, karena mungkin dia nanti akan transit lagi di waktu itu kita pakai Thai Airways, dia mesti transit lagi di Bangkok, dan dia sampai nggak kira-kira dia ke Jakarta kalau dia harus NTL gitu, atau apa, nanti lihat di sini mungkin ada kepanjangannya, gue lupa nih, nanti gue google ya gitu. Akhirnya kita coba cari tahu immigration di Paris. Yang lucunya kita belum pernah ada yang pengalaman masuk dari Paris. Ada temen gue yang waktu itu pernah juga ke sana yang ikut, tapi dia entry-nya dari Belanda gitu. Di Belanda itu sebenarnya lebih mudah untuk orang-orang Indonesia karena mereka lebih familiar dengan orang-orang Indonesia, dan banyak banget orang Indonesia juga yang tinggal di sana. Apalagi orang timur ya, kebanyakan yang setahu gue tuh orang Ambon banyak, tapi ya orang Indonesia lah mostly ya. Kita nggak bicara daerah. Banyak tinggal di sana, sehingga yang namanya pergerakan orang Indonesia itu di imigrasi itu sangat banyak, sehingga untuk orang Indonesia mondar-mandir di Belanda itu udah biasa dan nggak aneh. Bahkan untuk bawa-bawa makanan Indonesia tuh kayak Indomie and stuff like that gitu, misalnya makanan Indonesia tuh mereka ya udah biasa gitu, jadi nggak banyak larangan kalau setahu gue ya, jadi nggak ada masalah. Tapi kali ini kita mendarat di Prancis, dan kebetulan juga adik gue juga sering ke Prancis, 2 kali ke Prancis, tapi dia nggak pernah lewat imigrasi Prancis karena dia selalu transit di Frankfurt. Jadi dia berangkatnya selalu ambil tiket yang menurut dia murah, yaitu ke Kuala Lumpur dulu, abis itu waktu kemarin pertama dia ke Jerman. Jadi dari Jerman dia udah keluar di imigrasi, baru dia pakai airline lokal, domestic flight gitu. Yang kemarin lagi dia juga ke Turki karena pakai Turkish Airlines, sehingga dia udah masuk dari Turki pakai visa Schengen, kemudian dia domestic flight ke Paris. Jadi di Parisnya nggak lewat imigrasi. Nah, ternyata pada waktu landing nih, gue cerita aja ya, kita udah cari tahu dan kita semua udah briefing. Beberapa teman-teman kita juga yang nggak bisa bahasa Inggris, atau bahasa Inggrisnya bukan nggak bisa sih sebenarnya, dia ngerti, cuman dia nggak terlalu fasih untuk ngomong gitu. Sampai di sini tuh bener-bener panik gitu, karena ada pertanyaan ini, ada pertanyaan, bahkan gue Google juga ada beberapa pertanyaan common yang biasanya mereka tanyain. Yang waktu itu kita worried adalah kita takut dia nggak bisa jawab kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan common itu adalah, lu bakal nginep di mana, lu bakal istilahnya berapa hari di sini, atau ada urusan apa ke sini, atau stuff like that lah, yang kalian harus tahu gitu kan. Tapi sebentar, tapi kita sudah preventif dengan kita bikin ini, mungkin kelihatan ya, ini this is a pocket book. Sebenarnya ini pengennya kecil, tapi ternyata ini jadinya nih ukuran A5. Ya, kita udah bikin pocket book di sini. Di sini isinya ada macam-macam. Ada itinerary, ada booking hotel segala macam. Mungkin nanti gue akan bikin sendiri video tentang pocket book ini. Tapi ini kira-kira, jadi dengan bekal ini kalian bisa jawab, teman-teman gue ini bisa jawab kita tinggal di mana, jalan apa, hotelnya apa, berapa hari kita di Eropa atau di Paris gitu kan. Nah, pada waktu gue landing di Paris, akhirnya nyampe, kita ngantri, sempet ada syarat dari si petugas imigrasi karena kita diiring untuk ngantri. Ternyata temen gue dipanggil hey you, sampai agak sedikit mentak, tapi itu bikin temen-temen gue juga wih apa nih gitu kan. Ternyata dia dipanggil karena temen gue ini bawa istri dan anaknya, kebetulan dia family bisa lewat jalur lain gitu, tapi
dia ngomong nolak karena ini ada grup gua di sini. Ya udah akhirnya kita jalan. Itu ketakutan ini memang udah termasuk gue pribadi yang gue juga udah pernah waktu itu di imigrasi Singapura. Agak sedikit nggak bermasalah sih, cuman gue takut karena waktu itu gue transformasi dari 90 kilo ke 80, jadi foto di paspor gue sama muka aslinya tuh agak lebih gemuk di paspor gitu, jadi gue takut aja gitu kan. Nah tiba-tiba udah kita ngantri dengan agak sedikit deg-degan, ternyata temen gua nih yang bahasa Inggrisnya agak kurang itu ternyata bermasalah di barisan depannya. Di barisan depannya itu atau orang Korea atau orang Cina, gue juga lupa, dia nggak bisa bahasa Inggris, sehingga petugas imigrasi menanyakan apa dia bingung dan didiemin aja gitu. Temen gue pucet agak panik sedikit, tapi dia bawa pocketbook ini. Tapi pada akhirnya dia dikasih ke jalur, bukan dikasih ke jalur, di jalur yang sama. Jadi pada akhirnya agak lama nih, akhirnya si orang Cina atau orang Jepang bermasalah ini selesai gitu karena temennya bantu. Akhirnya giliran dia, ternyata ya segitu mudahnya gitu lewat gitu loh. Dan kita semua serombongan 15 orang plus anak satu ini akhirnya lewat semua dan nggak ada masalah. Maksudnya ternyata apa yang kita khawatirkan ya, selama kita nggak melakukan pergerakan apapun gitu ya, jangan main handphone, bahkan ngeluarin foto-foto ya, kecuali emang nekat, gue juga nggak tahu. Tapi gue kemarin udah warning ke teman-teman gue, jangan foto-foto, jangan selfie di area imigrasi karena itu sangat sensitif buat mereka petugas imigrasi. Sehingga ya selama kalian tidak melakukan gerakan-gerakan aneh itu it's really fine. Apalagi kalau kita lihat kita mau liburan gitu kan, lihat orang asing, dan terutama kayak gue lihat paspor, karena mungkin menurut gue nih ada data dari Indonesia yang dikirim ke sana bahwa oh ini orang banyakan gitu datangnya, sehingga nggak ada masalah. Jadi sebenarnya penekanan gue di sini bahwa kita juga nggak usah terlalu takut banget. Kadang-kadang di website atau di review orang tuh sangat serem gitu kalau di border gitu loh, di imigrasi itu ya, bukan di border ya, di imigrasi lah. Itu kan iya, itu perbatasan pintu masuk dari ke satu negara. Jadi sangat menyeramkan kalau kita baca-baca. Tapi ternyata pengalaman gue ya sedikit deg-degan, tapi ternyata kita relax ya. Pengetahuan tentang kita nginep di mana dan bla 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 itu kita harus tahu, terutama kita terbantu dengan adanya ini, sehingga kita bisa kasih tahu gitu kan tiket kita segala macam itu ada di sini lengkap. Jadi kalau kalian mau ke Eropa, khususnya ke Paris yang gue udah rasain, dan ke Belanda, dan waktu gue pulang juga dari Roma itu juga nggak ada masalah gitu, karena mungkin karena kita mau pulang ya, tapi itu nggak ada masalah macem-macem gitu. Selama kita nggak berbuat masalah di sana, aman-aman aja. Jadi please jangan khawatir lah menurut gue. Mungkin kalian bisa nonton video ini, penjelasan gue tentang imigrasi di Paris itu, di Prancis gitu ya, masuk ke kita lewat Paris itu bukan sesuatu yang menakutkan. Tapi kita harus relax, tapi kita harus punya knowledge juga tentang sejauh mana kita tinggal di Paris, di hotel apa, pulangnya pakai tiketnya mana gitu kan, kayak gitu-gitulah, tujuan kita kesana apa, kayak begitu. Jadi mudah-mudahan video ini membantu Anda untuk menekan sedikit pressure ketika kalian mau berangkat ke Eropa dengan takut, wah nih imigrasi gimana ya, gue baru pertama kali, dan kita semua baru pertama kali misalnya gitu kan, backpacker semua yang nggak ngerti. Ya menurut gue it's fine selama lu nggak melakukan gerakan-gerakan aneh yang mencurigakan gitu. Relax aja, atau lu agak sedikit ngantuk karena mungkin penerbangan jauh, mereka juga ngerti kok. Ya kesimpulannya gitu aja. You fine, relax on immigration, don't make any suspicious move, don't selfie in front of the immigration, let it flow.
Dan ya kalau bisa bahasa Inggris sedikit-sedikit lah ya, karena bahasa Inggris itu in general. Gitu aja kali pengalaman gue di imigrasi di Paris, di Eropa khususnya. Semoga kalian suatu saat bisa jalan ke sana, dapat rezeki untuk jalan-jalan ke Eropa. Terima kasih udah nonton video kata gue, dan nantikan video kata gue yang lain. Ini masih banyak listnya yang mau gue bahas tentang Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. Thank you for watching. Oh, jangan lupa, please like, comment, and subscribe to my channel. Bye.